Oke, Bapak Ibu aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yaitu cetak biru atau arsitektur buat membangun pemerintahan yang lebih cerdas. Anggap aja ini panduan kita bersama buat membangun masa depan layanan publik. Nah, ini bukan cuma pertanyaan biasa ya, ini ajakan. Karena transformasi besar ini nggak akan bisa jalan tanpa kita semua. Kitalah arsiteknya, kitalah pembangunnya. Jadi gimana? Siap kan? Baik, mari kita mulai. Sama persis kayak bangun gedung pencakar langit, smart governance itu punya fondasi, punya pilar-pilar, dan punya atap. Nah, sekarang kita akan bedah arsitektur yang kelihatannya rumit ini satu persatu, blok demi blok, biar gampang dipahami. Setiap bangunan yang hebat pasti dimulai dari fondasi yang super kokoh. Nah, di dunia pemerintahan digital, fondasi kita itu adalah cloud atau komputasi awan. Dan tentu saja keamanannya. Ini adalah dasar dari semua yang akan kita bangun di atasnya. Terus, apa sih cloud computing itu? Gini deh, cara gampangnya, bayangin ini semacam ruang server digital raksasa yang bisa kita akses bareng-bareng. Dari mana aja, kapan aja. Jadi nggak ada lagi tuh server fisik yang panas dan berisik di pojok kantor. Semuanya ada di awan, fleksibel, dan yang paling penting, aman. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, server fisik yang lama, aksesnya terbatas, susah kalau mau ditambah kapasitasnya, dan rentan. Bandingkan dengan cloud di kanan. Bisa diakses dari manapun, kapasitasnya bisa kita tambah atau kurangi sesuai kebutuhan, kayak karet aja, dan tingkat keamanannya jauh lebih canggih. Ini lompatan besar buat efisiensi kerja kita. Oke, fondasi sudah kuat. Sekarang, bangunan kita ini perlu mata dan telinga buat merasakan apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, disinilah peran Internet of Things atau biasa kita sebut IoT. Kedengarannya mungkin teknis banget ya, tapi konsepnya sederhana kok. Juga bayangin, ada sensor-sensor kecil yang bisa merasakan kondisi sekitar, misalnya suhu udara, ketinggian air di sungai, atau tingkat kelembapan tanah. Lalu datanya dikirim biar bisa langsung ditindaklanjuti. Persis kayak sistem irigasi pintar tadi, IoT bikin kita bisa responsif secara otomatis dan real time. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat deh contoh penerapannya di layanan publik. Kita bisa pantau level air sungai buat peringatan dini banjir, bisa hemat energi besar-besaran dengan lampu jalan yang cuma nyala terang kalau ada orang lewat, sampai bisa melacak aset-aset pemerintah ada di mana aja. Ini semua solusi konkret untuk masalah yang kita hadapi sehari-hari. Oke, kita sudah punya fondasi yang kokoh, sudah punya mata dan telinga yang mengumpulkan banyak banget data. Terus, datanya diapain? Nah, disinilah kita butuh otaknya. Otak untuk mengolah semua informasi itu. Inilah dunia big data dan analitik. Gini, setiap hari kan instansi kita mengumpulkan data yang jumlahnya luar biasa banyak. Kalau cuma didiamkan, data itu ya cuma tumpukan angka. Tapi dengan big data, tumpukan angka itu kita masak, kita olah untuk menemukan pola-pola tersembunyi. Dari situlah lahir kebijakan yang cerdas dan berbasis bukti, bukan lagi berdasarkan kira-kira. Prosesnya itu sebetulnya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, kumpulkan semua datanya. Dari sensor IoT, data kependudukan, data kesehatan, apapun itu. Kedua, kita analisis data itu untuk cari pola dan wawasan. Dan ketiga, yang paling penting, wawasan itu kita ubah jadi rekomendasi kebijakan yang tajam dan efektif. Sekarang kita punya fondasi, punya indera, dan punya otak. Tapi, ada satu hal yang krusial banget. Kita harus pastikan semua bagian ini bisa ngobrol satu sama lain, nggak jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan interoperabilitas. Ini nih, mungkin penyakit lama yang sering kita temui, ya kan? Data kependudukan ada di sistem A, data kesehatan di sistem B, data pendidikan di sistem C. Mereka semua terpisah, nggak nyambung. Kayak potongan puzzle dari 2 kotak yang berbeda. Gimana caranya kita mau lihat gambaran besarnya? Susah. Dan inilah solusinya. Interoperabilitas itu ibarat jembatan penghubung. Jembatan yang bikin sistem-sistem yang beda-beda tadi bisa saling bertukar data secara otomatis dan aman. Bayangkan betapa mudahnya kalau data NIK kita bisa langsung nyambung ke data BPJS tanpa perlu input manual lagi. Saya rasa kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Interoperabilitas itu lemnya, perekatnya. Tanpa perekat ini, semua teknologi canggih tadi ya cuma akan jadi menara gading yang berdiri sendiri-sendiri, nggak akan jadi satu kesatuan yang kuat.
Jadi, setelah semua blok bangunan ini kita susun dengan rapi, fondasi, mata telinga, otak, dan juga lemnya, seperti apa sih wajah baru layanan publik yang akan kita lihat? Apa dampaknya buat kerjaan kita dan buat masyarakat? Yuk, kita intip hasilnya. Hasil yang pertama, tentu saja, kebijakan jadi jauh lebih tajam. Kita nggak lagi meraba-raba dalam gelap, bantuan sosial bisa sampai ke orang yang benar-benar butuh, pembangunan jalan bisa diprioritaskan di daerah yang paling membutuhkan. Semua keputusan kita jadi lebih berbasis data. Ini dia yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan jadi super cepat. Kalau dulu ngurus sesuatu bisa berhari-hari dan bawa berkas setumpuk, nanti cukup lewat satu aplikasi dalam hitungan menit. Kenapa? Karena datanya sudah saling terhubung. Ini bukan mimpi, ini tujuan kita. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, adalah transparansi. Saat semua sistem terhubung dan berbasis data, semuanya jadi lebih terbuka. Publik bisa lihat aliran anggaran, bisa pantau progres proyek. Ini adalah cara paling ampuh untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Nah, kita udah lihat sama-sama seluruh cetak birunya, dari fondasi sampai ke atap. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Di unit kerja Anda, di bidang tugas Anda, coba pikirkan, blok bangunan mana nih yang bisa Anda mulai perkuat hari ini? Apakah datanya, integrasi sistemnya, atau pemanfaatan analisisnya? Yuk, kita mulai dari situ.